Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 28. Cerita dimulai ketika melihat Harin yang menyelamatkannya. Dengan paniknya, Hwa-Yun langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Harin. Ia berkata, "Jika saja kau tidak datang lebih cepat, maka bisa dipastikan kalau aku sudah mati." Pada sisi yang lain, terlihat So-Yun langsung berlari menuju ke arah mereka karena ia begitu khawatir kepada Harin setelah mereka terpisah. So-Yun berkata, "Seperti yang diperintahkan, aku telah berhasil mengevakuasi semua warga ke tempat yang lebih aman. Namun aku tidak tahu sampai kapan kita akan bertahan seperti ini. Tetapi siapa sebenarnya mereka ini? Entah mengapa yang aku lihat mereka tidak terlihat seperti manusia." Sambil berdiri, Hwa-Yun berkata, "Aku juga belum yakin, tetapi mereka adalah para Jiangxi yang setengah hidup. Tetapi sepertinya tujuan mereka adalah mengincar kita." Ketika mendengar So-Yun yang masih tidak mengerti dengan apa yang ia katakan, Hwa-Yun kembali berkata, "Kita tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan masalah itu. Akan tetapi untuk membunuh para bajingan itu, maka kau harus memotong kepalanya ataupun menyerang titik meridiannya dengan sangat akurat." Mendengar penjelasannya, mereka berdua langsung bersiap untuk bertarung melawan semua Jiangxi yang menyerang ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk membunuh para Jiangxi secara bersamaan. Di saat itu, mereka berpikir kalau mereka harus menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin agar mereka bisa melindungi para warga yang berlindung di belakang mereka. Namun So-Yun langsung melemparkan pandangannya ke arah Harin karena ia begitu khawatir kepadanya. Terlihat So-Yun telah teringat akan masa lalunya ketika Harin yang selalu saja melindunginya pada setiap masalah yang menimpanya. Ketika ia telah mengalami sebuah masalah ataupun disudutkan oleh seseorang yang menindasnya, maka Harin akan berdiri di hadapannya dan berusaha untuk melindunginya. Dengan penuh percaya diri, So-Yun berkata, "Sejak dari dulu, Nona Muda selalu saja melindungiku. Jadi untuk saat ini, apapun yang terjadi, aku akan berusaha untuk melindunginya." Pada sisi yang lain, terlihat Huang Di telah berusaha dengan sangat keras untuk menghentikan pergerakan para Jiangxi dengan menembakkan jarum-jarumnya. Setelah membunuh sebagian dari mereka, ia berkata, "Dasar sialan, mau sampai kapan situasi ini akan berlanjut? Bahkan sejak dari tadi mereka selalu saja berdatangan secara berkelompok." Namun tiba-tiba saja ia pun merasakan kalau tubuhnya begitu lelah sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah. Di saat itu ia berpikir apakah itu adalah efek samping setelah terlalu banyak membakar energi internalnya. Melihat Huang Di yang terjatuh, Hwa-Yun berkata, "Jika kau memiliki sebuah kesempatan, maka kau harus menerobos mereka semua dan pergi meninggalkan tempat ini." Mendengar itu, sambil mengusap darahnya, Huang Di berkata, "Bagaimana caranya untuk pergi meninggalkan tempat ini, sedangkan para bajingan ini sudah menutup semua jalan?" Hwa-Yun berkata, "Meskipun aku sama sekali tidak yakin, akan tetapi sebenarnya aku memiliki sebuah teknik rahasia. Jadi ketika ada sebuah celah, maka gunakan kesempatan itu untuk kabur." Huang Di berkata, "Apakah kau berencana untuk mengulur waktu agar aku bisa melarikan diri hanya seorang diri?" Hwa-Yun kembali berkata, "Di antara kita berdua, kau adalah orang yang paling cepat untuk melarikan diri." Sambil tertawa, ia kembali berkata, "Bukankah kau sudah tahu seorang pahlawan akan berdiri sampai akhir, dan aku akan memerankan karakter itu untuk menjadi seorang pahlawan. Namun setelah kau berhasil meninggalkan tempat ini, maka carilah Tuan Muda dan katakan situasi ini kepadanya." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras yang bertujuan untuk menarik perhatian para Jiangxi. Mendengar teriakan itu, terlihat para Jiangxi langsung memalingkan pandangan mereka ke arah Hwa-Yun karena mereka begitu sensitif dengan suara keras. Dan di saat yang bersamaan, Hwa-Yun langsung melemparkan sebuah botol yang baru saja ia ambil dari kantongnya. Hwa-Yun berkata, "Mari kita lihat apakah kalian suka dengan aroma ini." Dengan pecahnya botol itu, maka gumpalan asap merah langsung menyebar ke udara sehingga menutup pandangan para Jiangxi. Setelah menghirup asap itu, terlihat para Jiangxi langsung memuntahkan banyak darah karena mereka sama sekali tidak sanggup untuk menghirup asap itu. Sambil tersenyum, Hwa-Yun bergumam, "Awalnya aku sama sekali tidak yakin kalau ini akan berhasil, tetapi aku sangat bersyukur kalau ini telah berjalan dengan sangat baik."
Terlihat para Jiangxi sama sekali tidak bisa bergerak lagi ketika tubuh mereka yang membengkak secara tiba-tiba. Tidak lama kemudian, semua Jiangxi yang berada di dalam asap itu langsung meledak begitu saja, sehingga membuat mereka langsung mati seketika dengan cara yang mengerikan. Setelah berhasil membuat celah, Hua Yun berkata, "Pergilah sekarang juga, karena ini adalah kesempatanmu, dan aku akan mengurus mereka semua jika ada yang mencoba untuk mengejarmu." Ketika mendengar Huang Di yang mengatakan kalau dia tidak boleh mati, sambil tertawa Hua Yun berkata, "Kau tidak usah terlalu khawatir kepadaku karena aku adalah saudara seniormu di bawah pimpinan Tuan Muda." Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar teriakan para Jiangxi yang bergema di tempat itu yang menandakan kalau mereka telah datang untuk yang kesekian kalinya. Benar saja, di saat itu sang pemimpin dari pasukan Jiangxi langsung menuju ke arah mereka sambil membawa pasukannya dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian ia pun membunyikan sebuah lonceng yang berada di tangan kirinya yang bertujuan untuk menggerakkan para Jiangxi. Mendengar lonceng itu, terlihat para Jiangxi secara spontan langsung bergerak dengan begitu agresif. Seketika itu juga para Jiangxi langsung menyerang mereka berdua secara bersamaan. Di saat itu para Jiangxi sama sekali tidak merasakan rasa sakit ataupun semacamnya ketika melewati kepulan asap yang sudah pasti akan meledakkan tubuh mereka. Namun tanpa mereka sadari, para Jiangxi telah memancarkan sebuah cahaya dari kedua matanya dan juga lubang mulutnya. Sontak mereka berdua sangatlah terkejut karena itu adalah pertama kalinya mereka melihat para Jiangxi yang memancarkan sebuah cahaya. Karena Huang Di merasakan kalau itu sudah pasti sangatlah berbahaya, ia pun langsung menembakkan jarum-jarumnya untuk melumpuhkan Jiangxi itu. Meskipun ia telah berhasil melumpuhkan Jiangxi itu, akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena para Jiangxi yang lainnya sudah bergerak menuju ke arah mereka secara bersamaan. Bahkan para Jiangxi menjadi semakin beringas ketika sang pemimpin yang membunyikan loncengnya. Seketika itu juga mereka semua langsung berlari dengan sangat cepat bagaikan binatang buas yang sedang kelaparan. Di tempat yang berbeda, terlihat Soyun sudah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para Jiangxi yang datang menyerang mereka. Namun ia sangatlah terkejut ketika melihat Harin yang telah terjatuh di atas tanah setelah mendapatkan sebuah luka dari serangan para Jiangxi. Melihat itu, Soyun langsung berlari untuk menghampirinya karena ia begitu khawatir kepada Harin. Dengan paniknya, ia pun berusaha untuk menghentikan pendarahannya karena ia menyadari kalau itu adalah sebuah luka yang cukup parah. Akan tetapi mereka berdua langsung melemparkan pandangan mereka ke arah atas ketika mendengar teriakan para Jiangxi yang semakin keras. Benar saja, di saat itu para Jiangxi telah mengepung pergerakan mereka sehingga membuat mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka semua telah memancarkan sebuah cahaya yang begitu terang yang sudah pasti kalau itu sangatlah berbahaya. Melihat pergerakan para Jiangxi yang sama sekali tidak ada habisnya, Soyun bergumam, "Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Nona muda? Apakah mungkin kalau kami akan berakhir di tempat ini?" Harin berkata, "Sebenarnya aku sangat marah kepada Tuan Muda. Meskipun dia sudah menjadi tunanganku, namun entah mengapa dia tetap saja mengunjungi rumah bordir hanya untuk bersenang-senang. Tetapi meskipun aku begitu marah, namun tetap saja aku sangat berharap kalau aku akan bisa melihatnya untuk yang terakhir kalinya." Sambil tersenyum, Harin kembali berkata, "Meskipun hatiku merasa sedih karena Tuan Muda, akan tetapi aku merasa begitu senang karena aku telah berada di sampingmu." Terlihat Soyun hanya terdiam ketika melihat senyuman Harin yang begitu tulus kepadanya. Seketika itu juga ia pun langsung teringat akan masa kecilnya ketika Harin yang tersenyum kepadanya meskipun dalam situasi yang begitu menyedihkan. Soyun bergumam, apa yang dia katakan memanglah benar. Selama kami bersama seorang teman yang paling dipercaya, maka kami akan berjuang sampai akhir secara bersama-sama. Terlihat dengan sangat jelas mereka berdua begitu yakin untuk bertarung bersama-sama meskipun kematian telah berada di depan mata. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung menghunuskan pedang mereka secara bersamaan ketika para Jiangxi yang melompat ke arah mereka. Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika para Jiangxi yang menyerang mereka telah meledak begitu saja tanpa diketahui apa penyebabnya. Dan di balik sebuah cahaya yang menyilaukan, terlihat seseorang telah berjalan menuju ke arah mereka sambil membawa seorang mayat yang ada di tangannya. Ternyata orang itu adalah Taisan. Bahkan hanya dengan kehadiran Taisan, terlihat para Jiangxi langsung lenyap begitu saja. Sontak, Harin sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Di saat itu, Harin berpikir apa yang dilakukan oleh Taisan sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Meskipun ia menyadari kalau Taisan sudah berubah, akan tetapi tetap saja ini adalah sesuatu yang sangatlah luar biasa bagi seseorang yang mengalami penyimpangan energi Qi.
Setelah membunuh para Jiangxi hanya dengan kehadirannya, Taisan berkata, "Katakan kepadaku entah mengapa ada begitu banyak para Jiangxi setengah mati di tempat ini." Melihat kehadiran Taisan, terlihat mereka semua begitu bersemangat karena mereka begitu percaya kalau Taisan akan bisa menghentikan penyerangan itu. Huayun berkata, "Wahai Tuan Muda, akhirnya kau datang menyelamatkan kami. Kalau saja kau tidak datang, maka bisa dipastikan kalau kami akan mati." Pada sisi yang lain, terlihat sang pemimpin para Jiangxi hanya bisa menghela nafas ketika menyadari kalau pasukannya telah dikalahkan hanya dengan satu kali serangan saja. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak menyangka kalau situasinya akan menjadi seburuk ini. Tetapi mau tidak mau aku harus menggunakan teknik ini agar aku bisa menyelesaikan misi ini." Setelah mengatakan itu, ia pun membuka maskernya dan mengambil sebuah pil yang sudah ia persiapkan apabila situasinya menjadi buruk. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memakan pil itu untuk memperkuat kekuatannya karena ia harus menyelesaikan misi itu dengan secepat mungkin. Benar saja, hanya dalam hitungan detik, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras setelah merasakan sebuah kekuatan yang bergejolak di dalam tubuhnya. Bahkan tulang-tulangnya langsung membesar daripada yang sebelumnya, sehingga membuat bajunya menjadi robek. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tubuhnya langsung berubah menjadi seekor monster yang sangat mengerikan, sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa dikenali sebagai manusia. Melihat itu, Huayun berkata, "Apa yang terjadi kepadanya? Entah mengapa bajingan itu langsung berubah setelah memakan sesuatu. Saat ini yang aku lihat kalau dia bukanlah seorang manusia karena dia sudah meledakkan energi internalnya sehingga membuatnya menjadi seekor monster." Sambil memperhatikan perubahan orang itu, Taisan bergumam, apa yang dikatakan oleh Huayun memanglah benar karena dia dengan sengaja meledakkan energi internalnya. Namun yang aku lihat tidak hanya itu saja. Saat ini ada sesuatu yang mengikat jiwanya sehingga membuatnya menjadi seperti ini. Jika mereka bisa melihatnya, maka mereka akan melihat sebuah energi yang bergejolak di jantungnya yang seakan-akan kalau dia telah dikendalikan oleh sesuatu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.